Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat kali ini didasarkan pada Roma 5 ayat 3 yang menyatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Thomas Alva Edison pernah berkata bahwa ketika seseorang sedang berusaha memecahkan sebuah masalah, pada tahap awal ia mungkin berjumpa dengan begitu banyak tantangan. Tapi jika ia tekun dan berusaha terus-menerus mencari jawaban atas permasalahan yang ia miliki, maka suatu saat ia akan menemukan jawabannya. Permasalahannya, ada begitu banyak orang yang kemudian mundur sebelum kemudian memulai pencarian jawaban atas masalah yang ia temukan. Teman-teman, hal ini mau menunjukkan bahwa kata kunci dari seluruh persoalan yang ada adalah bagaimana kemudian kita tekun mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Atau bagaimana kemudian kita tekun menghadapi setiap masalah demi masalah yang ada karena kita percaya bahwa ada jawabannya. Roma 5 ayat 3 sebenarnya mau menggambarkan sebuah paradoks hidup. Ketika orang-orang percaya pada saat itu menghadapi begitu banyak pergumulan, ketika mereka mengalami kesengsaraan, tapi mereka diminta untuk kemudian bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu kemudian menimbulkan ketekunan. Sebelum nanti tekun menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Tapi segala sesuatu sebelum sampai pada pengharapan, maka ketekunan menjadi bagian penting. Saya sendiri orangnya tidak tekun, kalau boleh jujur. Karena kadang-kadang saya harus meninggalkan begitu banyak hal, atau bahkan kemudian tidak konsisten mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada, lalu seringkali mengambil jawaban-jawaban yang mudah saja. Tapi bicara soal pengalaman-pengalaman hidup, maka kemudian dalam perjalanan kehidupan sebagai orang-orang percaya yang diliputi dengan begitu banyak penderitaan dan kesengsaraan, ketekunan menjadi jawaban ketika kita mau menikmati kesengsaraan yang ada. Tekun itu hupomene bahasa Yunaninya. Ini bukan hanya bicara soal sabar, tapi kemudian berusaha bertahan dalam kesabaran dan menikmati tiap sengsara yang ada. Ini dua kata yang lucu sebenarnya. Menikmati sengsara. Masa iya sengsara dinikmati? Tapi kalau kemudian itu dirasakan, itu ibarat kayak orang kalau ada dalam suhu yang panas, lalu ia mencoba membiasakan diri tidak bersungut-sungut atas gerahnya keadaan, maka kemudian ia bisa bertahan. Atau bahkan ketika ada dalam cuaca yang dingin sebaliknya, dia berusaha menyesuaikan diri, mencari cara untuk menghangatkan tubuhnya mulai dari pikirannya, maka kemudian dia bisa bertahan. Ketekunan-ketekunan seperti ini yang dibutuhkan. Pernah ada sebuah cerita terkait dengan seorang guru yang memberi soal pada murid-muridnya. Bisa jadi katanya soal itu salah, tapi instruksi dari sang guru adalah temukan jawabannya dari pertanyaan ini. Semua murid berusaha mencari jawaban tersebut. Lalu ada seorang murid yang tetap mencari jawaban, sekalipun semua sudah menyerah karena tidak menemukan jawaban atas pertanyaan dari sang guru. Lalu mereka kemudian penasaran dan bertanya, mengapa kamu masih harus terus mencari? Mengapa kamu masih rajin untuk mencari jawaban? Nggak ketemu, nggak ada jawabannya. Lalu sang murid bilang bahwa, kalau guru bilang ada jawabannya, pasti ada jawabannya. Sehingga dia terus-menerus berusaha dalam ketekunan untuk mencari jawabannya. Bagaimana dengan kita? Keadaan hidup membuat kita seringkali lari dari seluruh peristiwa hidup, bahkan gak mau mengalami sengsara itu sendiri. Tapi ada baiknya kita menikmati kesengsaraan demi kesengsaraan. Seorang sahabat, rekan pendeta Boydo waktu itu ketika IG Live bersama-sama dengan saya berkata bahwa dia sendiri berefleksi terkait dengan spiritualitas nelayan.
Nelayan itu kalau bawa perahu ketika ada ombak atau kapal, ketika ada ombak mereka tidak pernah melawan gelombangnya, selalu berusaha mengikuti gelombangnya biar kapalnya tidak pecah. Kadang-kadang hidup juga harus demikian. Ketika gelombang-gelombang pergumulan hadir dalam perjalanan kehidupan kita, teman-teman, nikmati saja dulu. Jangan lawan. Nikmati, lalu kemudian kita akan merasakan bahwa cinta Tuhan senantiasa menyertai. Asalkan kita tetap bermegah dalam kesengsaraan dan penderitaan yang ada. Tak selamanya kita sengsara. Karena kalau kita punya sukacita di dalam Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, maka bonusnya ketekunan dan bonusnya adalah kita bisa melihat bahwa kasih Allah senantiasa merangkul dan memampukan kita. Kalau kita tekun, kita tahan uji. Kalau kita tahan uji, kita punya pengharapan di dalam Allah yang tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau ada sengsara yang harus kita hadapi hari ini, apa? Jalani itu. Sengsara karena benar, kalau sengsara diciptakan sendiri ya perbaiki diri. Tapi ketika kita mengalami berbagai macam tantangan di pekerjaan, di pendidikan, di pelayanan, karena kebenaran, serahkan semuanya pada Tuhan. Lalu kemudian kita nikmati. Karena hidup tidak semudah itu. Tapi adik saya pernah berkata, hidup gak rumit, hidup gak keras, elunya aja yang terlalu lembek. Nah bagaimana kita? Bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah kita tetap mau berjuang? Atau kemudian kita menyerah? Karena rasa-rasanya terlalu sengsara, seolah-olah hanya kita yang sengsara dan menderita. Pilihan ada di tangan kita. Selamat menjalani hari ini. Tetaplah tekun. Tuhan memberkati.